Selamat datang, salam jumpa kembali dengan Star Nusa Jepara, channelnya Petani Muda Indonesia. Selamat datang. Gimana caranya mempersiapkan tanaman tabula pot supaya tidak melakukan perawatan yang terlalu lama? Caranya akan kita kupas tuntas dan mari kita lanjutkan. Ini sangat maksimal dikerjakan pada musim penghujan. Hal pertama yang perlu disiapkan tentu saja bibit klengkeng. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, yuk kita ke lokasi pembuatannya. Pertama-tama perlu kita menyiapkan media tanam yang kita taruh di dalam karung. Kali ini kita pakai karung kemasan 25 kg beras. Nah, kita bikin pocong kayak gini, terus kita balik seperti ini. Nah, dan kita masukkan sedikit supaya tidak terlalu tinggi potnya maksudnya. Langkah selanjutnya adalah mengisinya dengan media tanam. Kali ini kita pakai media tanam tanah dicampur dengan sekam padi. Di sini bisa kita lihat tujuan kita membuat pocong dari ini tadi, tempat atau karung tadi, yang mana ketika kita pocong terus kita balik itu bisa berdiri sempurna kayak gitu, tidak mudah terbalik. Jadi jelas sudah tidak timbul pertanyaan kenapa harus dipocong. Dipocong ada manfaatnya. Hehehe. Tahapan selanjutnya membuat galian seukuran tinggi dari karung yang sudah kita siapkan tadi. Terus kita masukkan karungnya ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil di tengah-tengahnya. Untuk apa? Untuk menaruh tanaman klengkeng yang sudah kita siapkan tadi. Tanaman klengkeng yang akan kita buat besar. Setelah besar kita ambil, kita taruh di tabula pot yang lebih besar ukuran potnya maksudnya. Kasih tiang penyangga supaya tanaman tidak terlalu miring ya. Seperti ini, dengan tujuan tanaman tidak miring ke kanan atau miring ke kiri. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menguruknya. Menguruk sampai benar-benar rata dengan tanah. Seperti ini. Setelah semuanya dinyatakan rata, maka tahapan selanjutnya adalah sayonara dan tinggal menunggu beberapa waktu kemudian yang tidak ditentukan.
Nah, setelah beberapa waktu tanaman sudah besar dan bisa kita dongkel ya. Perlu kita siapkan cangkul beserta dengan gunting pruning. Kali ini kita gunting pruning kita berlakukan untuk memotong akar-akar yang menjalar ke samping terlalu panjang. Nah, ketika menemukan akar, kita potong. Apalagi akar yang terlalu besar. Nah, seperti ini. Kita potong, kita buang, dan kita lanjut mencangkul lagi sampai benar-benar ke lapisan yang paling dalam. Kembali kita potong akar-akar yang masih menempel, atau kita cari satu demi satu sampai semua akar putus, terutama akar yang besar-besar. Nah, seperti ini kita potong. Nah, ketika sudah seperti ini, maka tanaman bisa kita masukkan ke pot yang lebih besar. Dalam menggunakan pot, kami menggunakan planter bag ya. Planter bag yang sudah terbukti 5 tahun lebih kami pakai dan awet-awet saja. Planter bag kita isi dengan sekam mentah ya. Kenapa tidak tanah? Sekam mentah lebih ringan, dan pastikan bahwa tanaman yang kita masukkan tetap hidup. Kami sudah melakukan bertahun-tahun. Kita masukkan tanaman yang kita dongkel tadi sampai ke karung yang menempel pada tanaman tersebut, dan kita isi dengan sekam mentah lagi sampai benar-benar penuh. Ingat, tidak ada campuran tanah sedikitpun yang buat menanam di pot ini, dengan tujuan tanaman lebih enteng. Setelah sekam yang kita masukkan penuh, bisa kita menambahkan yang di lapisan paling atas menggunakan tanah yang dicampur dengan sekam, dengan tujuan untuk mengikat sekam-sekam yang ada di dalam pot lebih kuat. Artinya tidak gampang goyah. Seperti itu. Atau bisa juga menggunakan tanah murni. Biasanya ketika kita tidak menggunakan tanah di lapisan atas, akan lebih gampang di eker-eker ayam, atau di apa ya istilahnya kalau di Jawa, diorak-arik pitik. Kita kasih penyangga apabila tanaman terlalu miring, dan langkah yang paling terakhir adalah menyiramnya sampai benar-benar jenuh. Ini bisa langsung ditaruh di luar karena kebetulan posisinya lagi musim penghujan. Ketika musim ini kemarau, maka tahapan yang paling bagus di ini adalah menempatkannya di tempat yang teduh, tidak terkena matahari
secara langsung dalam kurun waktu 1 mingguan. Demikian trik yang kita bagikan pada kali ini. Semoga ada manfaat buat kami pribadi dan manfaat pada pengunjung channel pada umumnya. Sekian dan pastinya salam ijo.